Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammad ibn Abdillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwa wal akhwat rahimani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah dengan syukur dan puji dari Allah Subhanahu wa taala kita bertemu kembali dalam kajian tafsir di sore hari ini insyaallah. Mudah-mudahan kita diberikan kelancaran, diberikan taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mendapatkan ilmu serta dapat mengamalkannya. Nah, ikhwah dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, alhamdulillah kita di sore hari ini ya, kita belajar dalam keadaan hujan, ya, itu mudah-mudahan bentuk berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya. Dan kita ya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hujan yang membawa ya ujian, membawa musibah dan sebagainya. Nah, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang surat At-Takwir ya, surat At-Takwir. Kemudian kita sudah membahas juga firman Allah Subhanahu wa taala ya, dari ayat pertama hingga ayat ke-7 ya. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengambil ilmunya dan kemudian kita lanjutkan ke tafsir ayat-ayat setelahnya. Nah, baik, ana ulang terlebih dahulu ayatnya di dalam surat At-Takwir ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza asy-syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyyirat wa idzal 'isharu 'attilat wa idzal wuhushu husyirat wa idzal wuhushu husyirat wa idzal biharu sujjirat wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat wa idzas suhufu nushirat wa idzas samaa'u kushitat wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat alimat nafsum ma ahdarat. Nah, pada pertemuan lalu kita sudah sampai di halaman 21 dan kita lanjutkan insyaallah di halaman ke-22 ini. Nah, mudah-mudahan suara tetap jelas ya ikhwan dan akhwat, karena dalam kondisi hujan ya mudah-mudahan tetap suaranya jelas. Nah, Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, beliau menjelaskan ya di firman Allah yang bunyinya wa idzan nufusu zuwijat ya. Kata beliau ya, di riwayat lain atau di pendapat lain dalam firman Allah wa idzan nufusu zuwijat ya, ini ada riwayat dari Ibnu Abi Hatim ya, beliau ya melalui sanadnya sampai kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ya, kata Ibnu Abbas, yasilu wadin min aslil arsy. Jadi mengalir sebuah wadi atau sebuah lembah ya, min aslil arsy, dari asalnya itu, sumbernya itu dari arsy Allah Subhanahu wa taala. Min ma'in, yang mengalir apa? Airnya, air dari arsy Allah Subhanahu wa taala. Fima bainas sayhataini ya, yaitu antara dua tiupan sangkakala ya, tiupan sangkakala.
Nah, kemudian wa miqdaru ma bainahuma arba'una aman. Ya. Antara tiupan pertama dan tiupan kedua itu selisihnya atau jaraknya itu 40 tahun. 40 tahun. Nah, kemudian fayambutu minhu kullu khalqin baliya minal insani aw tayrin aw daba. Kemudian setelah itu ya setelah tiupan kedua itu maka tumbuhlah setiap makhluk yang balia yang sudah lebur ya, hancur dari manusia atau dari burung atau dari binatang-binatang lain. Kemudian walau marra alaihim marun qad arafahum qabla dzalika la arafahum ala wajhil ardi. Ya sekiranya seseorang di antara mereka itu melewati hal itu dan dia mengenal mereka sebelumnya, pasti dia pun akan mengenal mereka nanti di permukaan bumi atau setelah mereka ditumbuhkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Qad nabatu, yang sudah tumbuh, kata Ibnu Katsir. Ya, kata Ibnu Abbas dalam menafsirkan ayat ini seperti itu. Kemudian summa tursalur arwah fatajawwajul ajsad. Kemudian setelah itu baru apa? Roh-roh itu diutus kembali. Rohnya setiap makhluk yang sudah diwafatkan Allah kemudian diutus kembali dan digabungkan dengan jasadnya. Ya. Jadi roh ya nanti akan digabungkan dengan jasadnya. Kata Ibnu Abbas, fadzalika qaulullah ta'ala, dan itulah arti dari firman Allah, wa idzan nufusu zuwijat. Jadi menurut Ibnu Abbas dalam riwayat ini ketika jiwa itu dipasangkan maksudnya dengan rohnya, kata beliau. Nah, ya kemudian ya juga menafsirkan ayat ini siapa? Ya beberapa ulama di antaranya Ikrimah, Sa'id bin Jubair, Sa'bi, Al-Hasan Al-Basri dan juga Abul Aliyah. Mereka menafsirkan ayat ini wa idzan nufusu zuwijat dengan apa? Dengan zuwijat bil abdan. Kata mereka juga sama seperti ucapannya Ibnu Abbas bahwa mereka akan dipasangkan dengan badannya. Rohnya dipasangkan dengan badannya. Nah, kemudian juga dikatakan oleh yang lainnya, zuwijal mu'minuna bil huril 'ain wa zuwijal kafiruna bisyayatin. Ya, ada pendapat lain tapi ini tidak disebutkan dari siapanya. Nah, makna idzan nufusu zuwijat adalah ketika orang-orang beriman dipasangkan dengan bidadari, ya huril 'ain, ya dengan bidadari, dan orang-orang kafir dipasangkan dengan setan-setan. Ini dikatakan oleh atau dihikayatkan oleh Imam Al-Qurtubi, ya, tapi tidak dijelaskan siapa yang mengatakan dengan pasti. Nah, kemudian dalam firman Allah berikutnya, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dan apabila al-mau'udah, ya anak atau manusia, ya anak perempuan yang dipendam atau ditimbun, ya mereka yang korbannya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebab apa mereka dibunuh? Nah, dan ini adalah qiraahnya jumhur ulama ahli qiraah membacanya dengan wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Kemudian al-mau'udah, arti kata mau'udah menurut Ibnu Katsir adalah ya allati kana alul jahiliyah yadussunaha fit turabi karahiyatal banat, ya. Jadi al-mau'udah menurut Ibnu Katsir artinya adalah orang-orang yang dahulu orang jahiliyah itu menguburkan mereka di tanah. Ya, jadi al-mau'udah itu korban, ya, korban yang dulu orang-orang jahiliyah menguburkan mereka di tanah. Kenapa? Karena benci anak-anak perempuan. Ya. Mereka nggak mau anak perempuan hidup sampai besar.
Kemudian ya, dan pada hari kiamat akan ditanya, ya, akan ditanya, maksudnya siapa yang dikubur tadi, korbannya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ayyu dzambin qutilat, karena sebab dosa apakah kalian dibunuh. Nah, akan ditanya oleh Allah seperti itu. Kemudian ya, ini merupakan juga adalah tahdidan, ancaman bagi pembunuhnya, ya, ancaman bagi pembunuh. Kenapa? Karena yang dizolimi, orang yang dizolimi itu ditanya, maka apalagi orang yang berbuat zolimi kepadanya akan jelas sekali lebih berat ditanyanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, kemudian ada juga yang mengatakan al-mau'udatu su'ilat, ya. Al-mau'udatu su'ilat maksudnya al-mau'udatu sa'alat. Ada yang mengartikan ya, anak-anak perempuan atau perempuan-perempuan yang dikubur hidup-hidup, ya, itu akan ditanya di hadapan Allah. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa mereka yang dikubur itu akan bertanya kepada Allah, kenapa saya dikubur, dosa apa yang seperti itu. Ada juga yang menafsirkan seperti itu. Nah, kemudian Abu Duha berkata, sa'alat maksudnya talabat bidamiha, ya. Nanti orang-orang yang dikubur hidup-hidup akan bertanya, maksudnya adalah akan ya menuntut darahnya, kenapa dikubur. Ya, kenapa dikubur hidup-hidup? Nah, ya, mereka akan menuntutnya. Kemudian dalam hadis juga disebutkan, ya, tentang atau yang berkaitan tentang mau'udah, ya, atau wanita-wanita atau anak-anak perempuan yang dikubur. Nah, ini dari riwayatnya Imam Ahmad. Beliau membawakan sanadnya sampai kepada Aisyah radhiyallahu anha dari Juzamah binti Wahbin, ya. Dari ada sahabiyah namanya Juzamah binti Wahbin, atau dia adalah saudarinya Ukasha yang Nabi jamin mendapatkan kesempatan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, Ukasha. Nah, kemudian kata Juzamah, saya hadir pada saat Rasulullah SAW itu bersama manusia, dan beliau bersabda, ya, aku hampir hamamtu, ya, aku berkeinginan, ya, hamamtu anha, aku berkeinginan untuk memutus al-ghilah. Al-ghilah itu, ikhwah dan akhwat sekalian, makna al-ghilah itu adalah menggauli istri saat istri sedang menyusui, ya. Saat istri sedang menyusui, itu namanya al-ghilah. Jadi Nabi ingin menghentikan perbuatan itu, ya, menghentikan perbuatan menggauli istri ketika istri menyusui anaknya, ketika istri masih menyusui, dalam masa menyusui anaknya. Nah, kemudian akan tetapi kata Nabi, aku memperhatikan bangsa Romawi dan bangsa Faris, ya, sedangkan mereka pun yaghiluna auladahum, ya, mereka melakukan perbuatan itu, maksudnya tetap, ya, suami menggauli istrinya, menjima istrinya dalam keadaan istri-istri mereka yang menyusui. Jadi tidak, ya, Nabi memperhatikan kepada dua bangsa ini, yaitu Romawi dan Persia, wala yaduru auladahum, dan ternyata tidak memadaratkan anaknya sedikit pun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kata Nabi, perbuatan ghila, yaitu menggauli istrinya di saat istri itu masih menyusui anak-anaknya, itu tidak membahayakan sedikit pun. Nah,
Kemudian mereka bertanya anil azl, ya. Para sahabat yang hadir saat itu bertanya anil azl. Azl itu, ikhwan dan akhwat sekalian, adalah mengeluarkan mani suami itu bukan pada tempatnya, ya, atau di luar ya, bukan di farj istrinya, tapi di luar, namanya azl. Nah, kemudian para sahabat bertanya tentang azl, maka Rasulullah SAW menjawab, kata beliau, dzalikal wa'dul khafi. Nah, kata beliau, azl itu adalah perbuatan wa'ad al-khafi yang samar atau yang tersembunyi. Wa'ad itu apa tadi? Mengubur hidup anak-anak, ya. Maksudnya membunuh anak-anak tapi secara halus, secara tersembunyi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwal mau'udatu su'ilat, dan kata Nabi, maksudnya wa'dul khafi ini adalah sama dengan al-mau'udatu su'ilat, ya. Kenapa anak-anak, ya, mereka dibunuh? Dengan sebab dosa apa mereka dibunuh? Naam. Ya, kemudian lanjutnya Imam Ahmad berkata juga, beliau membawakan, ya, sanadnya sampai kepada An Salamah bin Yazid al-Ju'fi. Ya, dari Salamah bin Yazid al-Ju'fi. Dia berkata, ya, saya dan saudaraku pernah pergi kepada Rasulullah SAW. Kemudian kami bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, inna ummatana mulaikah kanat tasilur rahim. Wahai Rasulullah, sesungguhnya, ya, ummana, sesungguhnya ibu kami adalah mulaikah. Beliau adalah orang yang suka menyambung silaturahim, wa tuqri ad-dhaif, dan suka memuliakan tamu, wataf'al, dan beliau lakukan itu. Halakat fil jahiliyah fahal dzalika nafi'uha syai'an, ya. Dan beliau itu melakukan perbuatan yang membinasakan pada masa jahiliyah. Apakah perbuatan-perbuatan yang tadi disebutkan seperti menyambung silaturahim dan memuliakan tamu itu bisa bermanfaat buatnya walaupun sedikit, ya. Apa yang dijawab oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, kita lihat berikutnya, ikhwah dan akhwat sekalian. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, kata Nabi, hal itu tidak bermanfaat. Qulna, kami bertanya kembali, fa inna kanat wa'adat ukhtan lana, ya. Dan beliau dulu pernah mengubur saudari kami dalam masa jahiliyah. Apakah, ya, fahal dzalika nafi'uha syai'an, apakah hal itu bisa bermanfaat buatnya? Ya, ketika ditanya hal itu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-wa'idatu wal mau'udatu finnar. Orang yang membunuh anak hidup-hidup atau mengubur anak hidup-hidup dan yang dikubur semuanya ada di neraka. Illa an yudrikal wa'idata al-islam faya'fu wallahu anha. Kecuali apabila orang yang mengubur itu, ya, dia mendapati agama Islam, kemudian masuk Islam, lalu Allah ampuni dosanya, lalu Allah memaafkannya, maka itu bisa terjadi. Tapi kalau tidak, maka kata Nabi, orang yang mengubur anak hidup-hidup dan yang dikubur semuanya di neraka. Nah, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian juga ada riwayat yang dari beliau, ya, atau dari Ibnu Abi Hatim, ya. Ibnu Abi Hatim sampai kepada sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Na'am, al-wa'idatu wal mau'udatu finnar." Ya, Nabi di sini juga menegaskan bahwasanya orang yang mengubur anak hidup-hidup dan yang dikubur mereka berada di neraka. Ini ada dari riwayat
Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, kemudian di hadis lain sebutkan hadisnya ini dari Imam Ahmad. Beliau membawakan sanadnya sampai kepada Ibnatu Muawiyah As-Sarimiyah ya. Hasna, namanya Hasna. Hasna ini adalah putri dari Muawiyah As-Sarimiyah ya. Dan beliau mendengarnya dari paman beliau. Paman beliau berkata, saya bertanya kepada Rasulullah SAW, man fil jannah, siapa yang di surga? Qala ya, man fil jannah, siapa yang di surga? Kata Nabi SAW, Nabi jawab, an-nabiyyu fil jannah, Nabi di surga. Wasyahidu fil jannah, orang yang syahid di surga. Wal mau'udatu fil jannah, dan orang yang dikubur hidup-hidup, sebelumnya. Wal mauludu fil jannah, orang yang lahir kemudian meninggal, ya, orang yang lahir kemudian meninggal, anaknya meninggal, dia berada di surga. Wal mau'udatu fil jannah, dan orang yang dikubur hidup-hidup, ya, saat kecil maka dia termasuk di surga. Ya. Jadi hadis ini berbeda dengan hadis sebelumnya, ya, berbeda dengan hadis sebelumnya. Kenapa? Karena hadis sebelumnya itu mengatakan bahwa yang mengubur hidup-hidup anaknya dan yang dikubur itu dua-duanya di neraka. Tapi di sini Nabi di surga, orang syahid di surga, anak yang baru lahir kemudian meninggal di surga, anak yang dikubur hidup-hidup mereka juga di surga, kata Nabi SAW. Ya, kemudian Ibnu Abi Hatim dalam riwayat lain mengatakan beliau membawakan sanadnya sampai kepada Ikrimah. Ya. Kemudian dia berkata, Ibnu Abbas berkata, naam. Kata Ibnu Abbas, atfalul musyrikina fil jannah. Anak-anaknya orang musyrik itu di surga. Kata Ibnu Abbas ya. Anak-anak orang musyrik itu ada di surga. Barang siapa yang mengklaim, ya, mengatakan bahwa mereka itu di neraka, maka dia telah berdusta, kata Ibnu Abbas. Maka dia telah berdusta. Kata Ibnu Abbas seperti itu. Jadi anak-anak orang musyrik itu ada di surga. Siapa yang mengatakan, siapa yang mengklaim, ya, atau ya mengklaim ya bahwa mereka ada di neraka, maka dia telah berdusta. Kenapa? Karena Allah berfirman, wa idzal mau'udatu su'ilat. Dan dan apabila anak-anak perempuan itu dikuburkan, su'ilat, mereka akan ditanya bi ayyi dzambin qutilat. Karena sebab apa mereka dibunuh. Nah, ya, kata Ibnu Abbas maksudnya adalah al-madfuna, yang dikubur hidup-hidup. Nah, kemudian berkaitan tentang hal ini juga ada riwayat yang bersumber dari Abdur Razzaq, ya, atau Imam Abdur Razzaq. Beliau membawakan sanad sampai kepada Umar bin Khattab dalam firman Allah Ta'ala, wa idzal mau'udatu su'ilat. Dalam firman Allah Ta'ala, wa idzal mau'udatu su'ilat. Qala, ia berkata, Qais bin Asim pernah datang kepada Rasulullah SAW. Beliau berkata, ya Rasulullah, inni wa atu banatin li fil jahiliyah. Kata Qais bin Asim ketika datang kepada Rasulullah, beliau berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku pernah mengubur anak perempuanku atau anak-anak perempuanku di masa jahiliyah. Kemudian kata Nabi SAW, atik an kulli wahidatin minhunna raqabah. Kata Nabi, kalau begitu bebaskanlah untuk setiap anak satu budak. Suruh membebaskan setiap anak ini satu budak. Kemudian dia berkata, ya Rasulullah, inni sahibu ibilin. Ya, kemudian tadi Qais bin Asim berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya aku ini adalah pemilik unta atau ternak unta. Saya ini pemilik unta-unta, peternak unta. Kemudian Nabi bersabda, fanhar an kulli wahidatin minhunna badana. Kalau begitu, sembelihlah untuk setiap anak yang dikubur badana, atau
unta yang sudah berumur, unta yang sudah berumur. Nah, ya. Kemudian di dalam riwayat lain ya, ada juga yang semisal dengan ini, tapi di akhirnya ada ucapan, ada perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan bukan sembelihlah untuk setiap anak yang dibunuh atau anak yang dikubur itu satu badanah atau satu unta yang berumur. Tapi di riwayat ini di akhirnya fahdi, maka ihdi itu hadiahkanlah jika kamu berkehendak untuk setiap anak yang pernah dikubur hidup-hidup oleh kamu satu badanah, satu unta yang berumur 6. Ya, kemudian juga beliau berkata, ya, beliau juga meriwayatkan sampai kepada siapa? Sampai kepada Khalifah bin Husain. Ya, Khalifah bin Husain dia berkata, Qais bin Asim pernah datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia berkata, ya Rasulullah, sungguh aku telah membunuh atau mengubur hidup-hidup 12 anak perempuanku, kata Qais bin Asim. Ya, saya pernah mengubur hidup-hidup 12 anak perempuanku di masa jahiliyah. Atau 13, ya, 12 atau 13. Beliau ragu ya. Kemudian Nabi bersabda, "A'tik ada daunna nasaman." Kata beliau, ya, bebaskan atau merdekakanlah untuk jumlah mereka, ya, nasaman, satu nasaman itu satu jiwa ya. Jadi setiap ini satu jiwa. Nah, kemudian Qais bin Asim a'taqa ada daun dan nasaman ya. Kemudian beliau membebaskan ya jumlah mereka dengan satu jiwa atau satu budak ya, satu budak. Nah, falamma kana fil amil muqbil jaa bi mi'ati naqah. Dan ketika datang tahun depan, beliau yaitu Qais bin Asim datang dengan membawa 100 unta. 100 unta, mi'ati naqah, 100 unta. Kemudian berkata, ya Rasulullah, hadhihi shadaqatu qaumi ala athari ma sanatu bil muslimin. Kata beliau, kata Qais, ya Rasulullah, ini adalah sedekah dari perbuatanku yang telah aku lakukan kepada kaum muslimin. Qala Ali ibni Abi Thalib, maka Ali bin Abi Thalib berkata saat itu, fakunna nurihuha wa nusammiha al-kisiyah. Ya, kami menyebut hal itu dengan sebutan al-kisiyah. Al-kisiyah, na'am. Ya. Dan inilah beberapa riwayat tentang kafarat ya, kafarat dari mengubur anak hidup-hidup ketika di zaman jahiliyah. Nah, kemudian wa qauluhu ta'ala wa idzas suhufu nusyirat. Dan apabila suhuf itu nusyirat ya dipisahkan atau bentangkan ya. Dhahak mengartikan ayat ini, u'tiya kullu insanin sahifatahu biyamini aw bisimali. Kata Dhahak ya. Maksud dari wa idzas suhufu nusyirat adalah setiap manusia diberi suhufnya atau lembaran-lembarannya baik dengan tangan kanan atau dengan tangan kirinya ya. Kemudian Qatadah berkata, ya ibna Adam, wahai anak Adam, tumla fiha ya, bahwa suhuf atau catatan itu sudah diisi di dalamnya. Sudah diisi di dalamnya, summa tutwa, kemudian akan digulung, summa tunsyaru alaika, kemudian akan diberikan kepadamu pada hari kiamat. Falyanzur rajulun madza yumli fi sahifatihi. Nah, maka hendaklah seseorang melihat, memperhatikan apa yang dituliskan, apa yang diisikan di dalam ya lembaran-lembarannya. Nah, ya, kemudian firman Allah Ta'ala, wa idzas samaa'u kushitat.
dan apabila langit itu kusyitot. Kusyitot ada beberapa yang mengartikan dengan beberapa tafsiran. Nah, kusyitot ada yang artinya itu disingkap. Apabila langit itu disingkap ya. Ada juga yang dicabut ya. Ada yang mengartikan kusyitot itu dicabut. Nah, wa idza sama'u kusyitot, apabila langit itu dicabut atau disingkap. Nah, qala Mujahid, arti kusyitot adalah ujtudibat. Nah, ini dicabut artinya. Kemudian qala Suddi kusyifat. Suddi mengartikan kusyitot itu adalah kusyifat, disingkap. Adapun Dhahak mengartikan kusyitot itu tankashitu fatadhab ya. Jadi mengartikan kusyitot itu dibuka ya, disingkap lalu pergi, lalu hilang atau pergi. Nah, kemudian selanjutnya wa idzal jahimu su'irat, dan apabila neraka jahim su'irat dirasakan ya. Nah, makna su'irat oleh Suddi diartikan uhmiyat ya, dipanaskan ya. Uhmiyat dipanaskan. Sedangkan Qatadah mengartikan su'irat itu dengan kata uqidat atau dinyalakan. Apabila jahim, neraka jahim itu dinyalakan. Ya. Wa inna ma yusairuha ghadabullahi wa khataya bani Adam. Ya. Hanya saja yang membuat ya hal itu ya yang menyalakan itu karena apa? Karena kemarahan Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosa anak cucu Adam. Nah, jadi yang membuat itu adalah hal itu terjadi adalah karena kemarahan Allah dan dosa-dosa anak cucu Adam. Kemudian wa idzal jannatu uzlifat, dan apabila surga itu dibentangkan. Uzlifat ya, menurut Dhahak uzlifat ya. Kemudian menurut Abu Malik, Qatadah, Dhahak, Rabi dan Ibnu Husaim ya, Rabi bin Husaim, arti uzlifat itu qarubat ila ahliya, atau didekatkan kepada pemiliknya, Nah, jadi uzlifat itu bisa dibentangkan atau didekatkan kepada pemiliknya. Ya, kemudian selanjutnya firman Allah Ta'ala, alimat nafsum ma ahdarat. Hadha huwal jawab. Ay idza waqa'at hadhihi al-umur hina idzin ta'lamu kullu nafsin ma 'amilat wa uhdira dalika laha kama qala ta'ala. Ya. Maksudnya adalah apabila alimat nafsu ma ahdarat itu seorang jiwa, setiap jiwa itu akan mengetahui apa yang dia lakukan. Maksudnya apabila terjadi perkara-perkara yang disebutkan sebelumnya, maka pada saat itu seorang jiwa itu tahu bahwa apa yang dia lakukan dan akan dihadirkan untuknya pada hari itu. Nah, ini juga seperti firman Allah Ta'ala di ayat yang lain, kata Allah, yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat. Setiap jiwa akan mendapatkan apa yang dia perbuat, min khairin muhdara, dari kebaikan akan dihadirkan. Wa ma 'amilat min su', dan apa saja yang ia lakukan dari keburukan. Ya, tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida, dan setiap jiwa itu berkeinginan ya bahwasanya Allah antara jiwa tadi dengan Allah itu berkeinginan untuk dipanjangkan waktunya. Maksudnya jangan sampai ketemu itu. Nah, ya. Kemudian Allah berfirman, yunabbaul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar. Ini masih menjelaskan tentang tadi yunabbaul insan, bahwa setiap manusia akan diberikan kabar, ya, disampaikan kabar pada hari itu dengan apa yang ia lakukan atau dengan apa yang dia akhirkan atau dia lalaikan. Ibnu Abi Hatim pernah membawakan suatu riwayat ya, beliau mengambil sanadnya sendiri sampai kepada siapa? Ibnu Abi Hatim sampai kepada Zaid bin Aslam, ya, sampai kepada sahabat yang namanya Zaid bin Aslam atau tabi'in yang bernama Zaid bin Aslam.
beliau mendapatkan dari bapaknya. Ia berkata, ketika idza syamsu kuwirat ini turun, Umar berkata, lama balagha ya, tatkala sampai alimat nafsu ma'ahdarat. Alimat nafsu ma'ahdarat, bahwa setiap jiwa akan mengetahui apa yang dia perbuat. Karena itulah hadis ini dijabarkan ya, atau dijelaskan. Nah, baik ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian di ayat berikutnya Allah berfirman, fala uqsimu bil hunnas al jawaril kunnas wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas innahu laqawlu rasulin karim dhi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin muta'in thumma amin wa ma sahibukum bimajnun wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin wa ma huwa biqauli syaitanir rajim fa aina tadhhabun in huwa illa dzikrun lil 'alamin liman syaa'a minkum an yastaqim wa ma tasyaa'una illa an yasha'a Allahu rabbul alamin. Nah, ini adalah bagian kedua dari surat At-Takwir, dari ayat 15 hingga ayat terakhir yaitu 29. Kemudian Imam Ibnu Katsir langsung membawakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya dan dari Nasa'i dalam tafsirnya. Nah, ya, beliau membawakan riwayat dari Amr bin Hurais, ya, dari Amr bin Hurais. Dia berkata, saya pernah sholat di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sholat subuh, ya. Kemudian aku mendengar Nabi membacakan fala uqsimu bil khunnas, ya, ayat yang ada di surat At-Takwir ini. Al-jawaril kunnas wal laili idza as'as. Beliau mendengar Nabi membaca itu wasubhi idza tanaffas. Nah, ya, kemudian dari Ali beliau menerjemahkan atau menafsirkan fala uqsimu bil khunnas apa? Ya, dan al-jawaril kunnas apa? Kata Ali radhiyallahu an, bahwa arti dari fala uqsimu bil khunnas, ya, an-nujum takhlisu bin nahar wa tadharu bil lail. Ya, bahwa maksudnya atau tafsirnya adalah fala uqsimu bil khunnas, al-jawaril kunnas itu adalah bintang-bintang yang akan bersembunyi di waktu siang dan dia akan nampak di waktu malam. Di waktu malam. Jadi bintang akan sembunyi di waktu siang karena ada siang dan akan nampak di waktu malam. Nah, ya, kemudian Ibnu Jarir juga membawakan sanadnya, membawakan riwayat yang bersanad sampai kepada Ali juga. Sampai kepada Ali, ya. Katanya saya mendengar Khalid bin Ar'arah, saya mendengar Ali, ya, Ali radhiyallahu an, beliau itu ditanya tentang la uqsimu bil khunnas atau ayat yang ada di surat At-Takwir ini, al-jawaril kunnas. Beliau menjawab, dia adalah bintang-bintang yang bersembunyi di waktu siang dan akan nampak di waktu malam. Kata Ali pun demikian. Nah, kemudian juga Ibnu Jarir membawakan riwayat dengan sanadnya sampai kepada Ali juga, Ali bin Abi Thalib, tentang, ya, surat At-Takwir tadi. Ya, maksudnya adalah an-nujum, yaitu bintang-bintang, ya, dan ini sanadnya adalah sanad yang sahih, ya, yang sahih. Nah, kemudian ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian di sini juga disebutkan, ya, tentang hal yang mirip, ya, dari jalur lain sampai kepada Ali juga, Ali bin Abi Thalib di sini, bahwa mengatakan
Al-jawaril kunnas adalah an-nujum, maksudnya bintang. Al-jawaril kunnas adalah an-nujum atau bintang. Nah, kemudian dalam riwayat lain Ibnu Jarir ya menyampaikan sanadnya sampai kepada ya atau menyampaikan silsilah sanadnya sampai kepada An Bakar bin Abdullah, kepada seseorang ulama namanya Bakar bin Abdullah. Di dalam firman Allah Ta'ala beliau menafsirkan fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas, kata beliau hiya nujum ad-darariyah. Ini adalah atau hal itu adalah nujum atau bintang-bintang ad-darari yang memiliki dur ya atau berkelap-kelip ya, dur ya. Tajri tastaqbilul masyriq, yang dia bergerak tastaqbilul masyriq menghadap ya, menuju ke timur atau menghadap ke timur. Naam. Ya, kemudian juga dari pendapat-pendapat lain yang mengatakan bahwa linujumil khunnas ya, an-nujum al-khunnas. Ya, maksudnya an-nujum al-khunnas itu adalah bintang ketika dalam keadaan tulu'iha, dalam keadaan terbit bintang. Nah, itu namanya al-khunnas. Ya, kemudian juga disebut juga jiwarun fi falakiha, atau bintang-bintang itu adalah jiwar ya. Jiwar itu berdekatan atau berdampingan di falakiha, di garis edarnya. Nah, ketika mereka bersembunyi maka mereka disebut kunnas ya, atau bintang yang kunnas ya, sedang bersembunyi. Nah, ya, kemudian dari A'mas ya, dari Ibrahim, ia berkata Abdullah pernah mengatakan tentang ayat Allah atau pernah menafsirkan tentang Allah fala uqsimu bil khunnas ya, maka beliau menjawabnya dengan baqarul wahsh ya, al-khunnas atau uqsimu bil khunnas maksudnya adalah baqar al-wahshi, sapi liar ya, sapi yang liar, seperti zebra itu namanya ya, sapi liar ya, zebra atau baqar ya, sapi liar ya, sapi liar seperti banteng dan sebagainya, itu namanya baqar al-wahshi. Nah, ya, kemudian Thawri berkata ya, juga dari Abi Maisarah dari Abdullah tentang fala uqsimu bil khunnas, kata beliau itu juga diartikan mahiya ya Amr. Ketika ditanya apa itu fala uqsimu bil khunnas, kata beliau, kata Amr, al-baqar, dia adalah sapi, dan aku berpendapat demikian, kata beliau. Nah, ya, ini riwayat-riwayat yang menjelaskan bahwasanya makna al-kunnas ya, fala uqsimu bil kunnas, al-kunnas itu adalah sapi atau ya sapi liar ya, seperti banteng dan sebagainya. Nah, kemudian juga ada yang mengatakan al-baqar taknusu ila dhilli ya. Ada sapi yang taknusu ila dhilli, atau dia biasanya inikan kakinya ya ke tempat yang teduh, Nah, menggerak-gerakkan kakinya ke tempat yang teduh. Nah, kemudian ya juga menurut para ulama dari Ibnu Abbas ya, maknanya al-kunnas itu az-ziba ya, az-ziba ya, az-ziba. Nah, az-zabyu atau az-ziba itu az-zabyu seperti kadal gurun ya, az-zabi itu kadal gurun ya, az-ziba. Nah, tapi ini yang dimaksud ziba ya, entah itu jamak dari zabi atau kalimat yang lainnya. Nah, kemudian juga ya disebutkan dari Jabir bin Zaid bahwa az-ziba wal baqar, al-kunnas itu maksudnya az-ziba juga al-baqar ya, atau dua-duanya langsung. Nah, kemudian Ibnu Jarir ya membawakan riwayat sampai kepada
an Ibrahim dari Mujahid ya, an Ibrahim wa Mujahid, ya, mereka berdua berkata, ya, bahwasanya ayat ini fala uqsimu bil khunnas al jawaril khunnas, ya, Ibrahim berkata kepada Mujahid, ya, kepada Imam Mujahid, katakanlah apa yang kamu dengar tentang ayat ini. Kata Mujahid, kunna nasma'u fiha syai'an wa nasun yaqulun. Aku mendengar sesuatu yang ada pada ayat ini, dan manusia mengatakan innaha nujum, bahwa al-kunnas itu artinya an-nujum. Nah, kemudian juga dari Mujahid berkata, kami mendengar bahwa al-kunnas itu artinya baqarul wahsi, atau sapi yang liar, sapi buas, sapi yang liar, bukan buas, sapi yang liar. Ketika mereka menggaruk atau menggerak-gerakkan kakinya ke hujratiha, ya, ke hujratiha, ke tempat teduhnya. Ya, kemudian, ya, maka Ibrahim, ya, faqala Ibrahim innahum yakdzibuna ala Ali. Kata Ibrahim ketika mendengar makna yang seperti ini, ya, Ibrahim berkata, sesungguhnya mereka berdusta kepada Ali, radhiyallahu an, ya. Dan disebutkan, ya, katanya apa? Mereka berdusta kepada Ali. Kemudian mereka mengatakan al-khunnas itu al-jawaril khunnas, ya. Al-khunnas, maksud dari al-murad bil khunnas di ayat tadi adalah diterangkan menggunakan ayat berikutnya, yaitu al-jawaril khunnas. Nah, apakah dia itu bintang atau ziba atau bakar atau sapi yang liar, maka, ya, semuanya bisa masuk ke dalam ini, ke dalam makna tadi, ya. Sebenarnya tidak ada tidak ada menguatkan satunya dengan yang lainnya. Kata Ibnu Jarir seperti itu. Jadi makna-makna ini adalah bisa untuk nujum, ya, bintang, bisa untuk ziba atau sapi yang liar. Nah, kemudian firman Allah Ta'ala, wal laili idza as'as, ya, berkaitan dengan wal laili idza as'as, atau dan ketika malam itu idza as'as sudah menghampiri, sudah datang. Nah, ini kata as'as memiliki dua makna. Maksudnya yang pertama itu iqbalu bidzalamihi, ya, mendatanginya dengan gelapnya, ya. Ketika malam sudah datang dengan kegelapannya. Nah, ini makna yang pertama. Nah, kemudian Mujahid berkata, maksudnya adalah azlama. As-as itu wal-lail, ya, ketika malam, idza as-as itu idza azlama, ketika menjadi gelap, ketika malam menjadi gelap. Kemudian Jabir atau Sa'id bin Jubair berkata, ya, as-as itu idza nasya, ya, dan apabila malam itu idza nasya, ketika dia tumbuh atau ketika dia tumbuh. Nah, kemudian Hasan Al-Basri mengartikan idza as'as idza ghasyyan nas, apabila malam itu telah meliputi manusia, itu namanya as'as. Nah, dan di sini banyak arti tentang as'as dari para ulama. Nah, dan di antaranya juga dari Ibnu Abbas, bahwa beliau mengatakan as'as itu idza adbara, apabila malam itu sudah pergi atau sudah membelakangi, ya, artinya mau pergi, ya, mau berganti siang. Itu kata Ibnu Abbas. Nah, ya, juga dari Zaid bin Aslam, ya, dan anaknya Abdurrahman mengartikan as'as itu idza dzaba fatawalla. Kata mereka, as'as itu adalah apabila sudah pergi dan sudah berpaling, namanya as'as. Berarti kalau diartikan dengan yang terakhir tadi, as'as itu berarti apabila malam telah pergi dan berpaling, sudah berganti, berarti menuju siang. Kemudian, ya, Ibnu Jarir memilih pendapat bahwasanya yang dimaksud adalah idza as'as itu idza adbar. Ya, Ibnu Jarir at-Tabari lebih memilih makna as'as itu idza adbar, atau apabila sudah membelakanginya, sudah pergi. Wasubi idza tanaddoa, makanya kata beliau ini pas ketika disandingkan dengan
ayat berikutnya yaitu wasubhi, dan subuh idza tanafas apabila doa sudah mulai meneranginya, ya sudah mulai menerangi dengan cahaya subuh. Nah, dan menurut Ibnu Katsir, bahwa yang dimaksud ya perkataan atau firman Allah idza as'as itu idza aqbala. Kata Ibnu Katsir, saya memilih makna as'as itu idza aqbala, atau ketika sedang menghadap atau sedang menghampirinya, sedang datang. Nah, itu idza aqbala. Nah, walaupun kana yasihu istimalu fil idbar, ya, walaupun penggunaannya itu sah juga untuk membelakangi, ya, asas itu untuk membelakangi juga sah saja penggunaannya. Akan tetapi menurut aku, yaitu menyambut atau datang itu lebih tepat kata Ibnu Katsir rahimahullah taala. Nah, kemudian makanya di sini Allah bersumpah dengan malam dan dengan kegelapannya, ya, dan dengan datangnya fajar, ya, dengan datangnya fajar dan dengan cahayanya, ya, idza asraqa apabila sudah menyinari atau sudah meneranginya. Ini sebagaimana firman Allah walaili idza yaghsha, ya, dan demi malam apabila sudah meliputi menjadi gelap, wan nahari idza tajalla, dan demi siang apabila sudah ya menyinarinya atau sudah terang, ya, sudah terang. Juga di dalam firman Allah wadduha walaili idza saja dan sebagainya. Nah, juga di dalam firman Allah falikul isbah wa ja'alal laila sakana. Nah, ini juga menerangkan tentang bahwasanya Allah itu sudah menyabut, ya, atau menghilangkan kegelapan malam dan menggantinya dengan pagi atau cahaya pagi. Nah, ya, dan masih ada juga makna yang lain. Kemudian faqala katsirun min ulama'il usul, ya, adapun yang dikatakan oleh kebanyakan ulama usul, kata Imam Ibnu Katsir, ya, bahwa lafaz as'as itu bisa digunakan untuk makna iqbal, artinya datang, ya, atau menyambut atau mendatanginya, wal idbar atau membelakanginya, meninggalkannya. Jadi dua-duanya ala wajhil istiraq, ya, sama saja, mau artinya mendatangi atau meninggalkannya, ya, membelakanginya, itu sama, bisa digunakan dua-duanya. Nah, wallahu a'lam. Kemudian Ibnu Jarir berkata, dan sebagian ahli ma'rifah itu ahli, ya, ilmu, ya, mereka mengatakan mereka menyangka bahwa as'as itu dana, artinya dekat, dana atau dekat, ya, min awalihi wa adlam, ya, dari awalnya kemudian wa adlam, kemudian menjadi gelap. Naam, ya, kemudian yuridu law syaa idzana udhimadzal fiddal, ya, ya, jika ia ingin maka bisa jadi mendekatkan itu bisa diidghamkan lah, atau digantikan zalnya menjadi dal, jadi dana, ya, dana. Nah, kemudian juga makna wa qaulillahi ta'ala wasubhi idza tanaffas, ya, dan apabila subuh sudah tanafas, sudah mulai mengeluarkan cahayanya. Ad-Dhahak berkata idza tanafas itu artinya idza tola'a, apabila subuh sudah muncul, tola'a sudah muncul. Sedangkan Imam Qatadah berkata, ya, idza tanafas itu idza ado'a wa aqbala, apabila cahayanya sudah terlihat, wa aqbala, dan sudah menyambut, cahayanya sudah menyambut. Nah, kemudian Sa'id bin Jubair berkata bahwa idza tanafas itu idza nasya'a, atau, ya, ketika subuh itu sudah tumbuh, dan ini semuanya termasuk makna tanafas yang dikatakan oleh para ulama. Nah, kemudian ikhwah dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, di sini ada juga makna tanafas. Ya, ada yang mengartikan seperti diterangkan oleh Ibnu Jarir bahwa maknanya wasubi idza tanafas itu maksudnya apabila subuh itu idza
Dau'un nahar idza aqbala wa tabayyana. Apabila cahaya siang sudah menyambut dan sudah menjadi jelas, itu namanya tanafas. Ya, kemudian ya juga firman Allah Ta'ala, innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya ya Al-Quran itu adalah ucapan seorang rasul yang mulia, atau seorang ucapan yang dibawa oleh seorang rasul yang mulia. Maksudnya bahwa Al-Quran ini la tablighu rasul karim, ya disampaikan oleh seorang rasul yang mulia. Siapa? Malakun syarifun hasanul khalqi bahiyul manzar, yaitu adalah seorang malaikat yang mulia, yang bentuknya ya bagus, ya bentuknya bentuknya indah, kemudian dilihat juga menyenangkan, yaitu Jibril alaihissalam. Yang dimaksud adalah malaikat Jibril alaihissalam. Jadi Rasulin Karim di sini maksudnya malaikat Jibril. Nah, walaupun ya ada di ayat lain Rasulin Karim itu kembalinya maksudnya adalah Nabi Muhammad. Tapi di sini kata Ibnu Katsir adalah untuk malaikat Jibril. Nah, kemudian ya ini dzikuwatin. Kemudian di ayat selanjutnya dzikuwatin, yang memiliki kekuatan. Ini seperti firman Allah, allamahu syadidul quwa dzu mirrah, ya. Jadi bahwa Nabi itu diajari oleh malaikat yang memiliki kekuatan, yang ditaati atau dipatuhi di surat An-Najm. Maksudnya dzikuwatin adalah syadidul khalqi, syadidul batshi wal fi'li. Maksudnya ciptaannya itu memang benar-benar dahsyat, ya. Malaikat Jibril adalah salah satu malaikat yang paling agung. Syadidul batshi, dan urusannya itu sangat dipatuhi oleh malaikat-malaikat yang lainnya. Wal fi'li, dan tindakannya pun dimuliakan, diagungkan oleh yang lainnya. Inda dzil arsyil makin, ya, yaitu di sisi ars yang dikokohkan atau yang kuatkan, dikokohkan. Maksudnya lahu makana indallah. Maksud dari inda dzil arsyil makin itu adalah ya beliau memiliki kedudukan di sisi Allah. Malaikat Jibril memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa manzilah, dan ketinggian, ya, rafi'ah, dan ketinggian kedudukannya. Nah, dan ini adalah seperti ya firman Allah juga, indadil arsy makin qala Jibril yadkhul fi, ya. Abu Shalih mengatakan tentang firman Allah ini, indadil arsy makin, beliau mengatakan bahwasanya Jibril masuk ke dalam sab'ina hijaban, ya. Sab'ina hijaban atau 70 hijab dari nur, ya. Jibril pernah masuk ke dalam 70 hijab yang itu merupakan nur atau dari nur, ya. Hijab penghalang dari nur bi ghairi idznin, tanpa ya izin, ya. Malaikat Jibril itu bisa masuk ke 7 hijab, 7 penghalang dari nur, ya, tanpa izin. Maksudnya dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muta'in itu lahu wajah wa huwa masmu'ul qaul. Muta'in artinya itu memiliki wajah, ya, memiliki wibawa, dan dia malaikat Jibril itu adalah malaikat yang didengarkan ucapannya. Muta'un fil mala'il a'la, dan dia ditaati di kalangan para malaikat yang tinggi. Kemudian Qatadah berkata tentang kata muta'in, ya, maksudnya adalah sama fis samawat, ya. Muta'in maksudnya Jibril itu ditaati di langit. Maksudnya oleh bangsa malaikat juga. Laisa huwa min afnadil malaika, dan dia bukan termasuk malaikat biasa. Malaikat Jibril itu bukan termasuk malaikat biasa. Bal huwa minas sadati wal asyraf. Bahkan malaikat Jibril adalah malaikat yang ditokohkan, yang dimuliakan, ya, yang ditokohkan dan dimuliakan. Mu'tanabi untuk hibali hadir risalah, dan beliau malaikat Jibril adalah malaikat yang dipilih untuk membawakan risalah, ya, kenabian yang agung ini. Wallahu taala alam.
Insya Allah ikhwah dan akhwat sekalian, kita cukupkan pertemuan di sore hari ini sampai di sini insya Allah ya, dan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang ya. Sebelum ditutup, apakah ada pertanyaan ya berkaitan tentang tafsir di hari ini? Ya, jadi malaikat Jibril itu disifati oleh Allah dengan sifat yang Masya Allah ya, dengan sifat yang mulia. Ya, pertama itu Rasulin Karim ya, dengan sifat Karim, malaikat yang mulia. Dikuwatin, yang kedua memiliki kekuatan. Dikuwatin indadil arsy, makin di sisi Allah ya. Jadi malaikat yang diberikan kekuatan ya, berkuasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Muta'in, yang ditaati dan didengarkan ucapannya. Ya, itu salah satu yang sudah kita bahas tentang sifat dari malaikat Jibril alaihi salam. Nah, wallahu taala a'lam. Baik, jika tidak ada pertanyaan, ikhwah dan akhwat, kita cukupkan ya pertemuan di sore hari ini sampai di sini insyaallah, dan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya insyaallah taala. Nah, kita akhiri dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.